Bahasa sebagai sarana berpikir ilmiah. Salah satu perbedaan manusia dengan makhluk lainnya adalah kemampuan manusia berbahasa. Bahasa memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia, termasuk di dalamnya adalah kegiatan ilmiah. Kegiatan ilmiah sangat berkaitan erat dengan bahasa. Menggunakan bahasa yang baik dalam berpikir membantu untuk mengkomunikasikan jalan pikiran kepada orang lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang logika. Logika adalah bidang pengetahuan yang mempelajari tentang asas, aturan, dan prosedur penalaran yang benar. Logika adalah sarana untuk berpikir sistematis, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, berpikir logis adalah berpikir sesuai dengan aturan-aturan berpikir seperti setengah, tidak boleh lebih besar daripada satu. Sebagai sarana berpikir ilmiah, logika mengarahkan manusia untuk berpikir dengan benar sesuai dengan kaidah-kaidah berpikir yang benar. Dengan logika, manusia dapat berpikir dengan sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Menurut Susanto 2011-146, ada 3 aspek penting dalam memahami logika. Yang pertama, agar mempunyai pengertian tentang penalaran yang merupakan suatu bentuk pemikiran, yaitu pengertian, proposisi, dan penalaran. Pengertian merupakan tanggapan atau gambaran yang dibentuk oleh akal budi tentang kenyataan yang dipahami. Proposisi atau pernyataan adalah rangkaian dari pengertian-pengertian yang dibentuk oleh akal budi atau merupakan pernyataan mengenai hubungan yang terdapat di antara dua buah term. Penalaran adalah suatu proses berpikir yang menghasilkan pengetahuan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu matematika sebagai sarana berpikir ilmiah. Bahasa sebagai alat komunikasi verbal mempunyai banyak kelemahan, karena tidak semua pernyataan dapat dilambangkan dengan bahasa. Untuk mengatasi kelemahan-kelemahan bahasa tersebut, maka digunakanlah sarana matematika. Matematika sebagai sarana berpikir deduktif menggunakan bahasa artifisial, yakni murni bahasa buatan manusia, sehingga orang lain tidak dapat memberikan penafsiran selain dari maksud pemberi informasi. Dan selanjutnya ialah statistika sebagai sarana berpikir ilmiah. Adapun menurut Surya Sumantri, tahun 2003, halaman 225, statistika harus mendapatkan tempat yang sejajar dengan matematika agar seimbang berpikir deduktif dan induktif yang merupakan ciri dari berpikir ilmiah yang dapat dilakukan dengan baik. Statistika harus dipandang sejajar dengan matematika. Kalau matematika merupakan sarana berpikir deduktif, maka orang dapat menggunakan statistika untuk berpikir induktif. Matematika dan statistika sama-sama diperlukan untuk menunjang kegiatan ilmiah yang benar sehingga akan menghasilkan suatu pengetahuan yang benar juga. Selanjutnya, statistika sebagai sarana berpikir ilmiah tidak memberikan kepastian namun memberi tingkat peluang bahwa untuk premis-premis tertentu dapat ditarik suatu kesimpulan dan kesimpulannya mungkin benar, mungkin juga salah. Langkah yang ditempuh dalam logika induktif menggunakan statistika adalah A. Observasi dan eksperimen, B. Memunculkan hipotesis ilmiah, C. Verifikasi dan pengukuran, D. Sebuah teori dan hukum ilmiah. Kan menurut Sumarni, sarana berpikir ilmiah adalah untuk mengetahui keadaan suatu objek. Seseorang tidak harus melakukan pengukuran satu persatu terhadap semua objek yang sama, tetapi cukup dengan melakukan pengukuran terhadap sebagian objek yang dijadikan sampel.